lidah ini ada kuasa, ada kekuatan. Nah, bagaimana kekuatan ini bisa digunakan? Kamu harus tahu rahasia ini. Ingat, manusia diciptakan. Ingat, dan manusia itu kekuatannya ada di mana? Nomor 1 adalah di batin. Nomor 2 ada di mulut. Dan yang ketiga, indera yang menyusul. Langsung dia beritahu. Tapi kamu saya ajar tentang kekuatan yang ada di mulut. Karena kekuatan yang di mulut ini lebih bahaya daripada yang di indera yang lain. Maksudnya gimana kakek? Ingat, kamu akan saya beritahu suatu kutukan yang tidak bisa dibatalkan oleh mantra apapun di dunia. Hanya bisa dibatalkan oleh yang maha kuasa. Tetapi ingat, kalau hanya asal mengutuk tidak bisa. Menenung seseorang harus punya satu alasan yang kuat. Kutuk tanpa alasan tidak bisa. Maka Alkitab berkata bahwa kutuk ada di rumah orang-orang fasik. Benar. Ya. Betul? Betul. Suatu kutukan terjadi kalau, ingat nomor 1, ada alasan yang kuat. Kalau hanya latah bicara, kamu gini, kamu gini, kamu gini, tidak bisa. Sang kakek saya ngomong, kenapa waktu itu saya kutuk lumpuh? Karena dia nantang saya dan saya kan tidak tahu apa-apa, ditantang bertarung. Berarti ada alasan yang kuat, yaitu apa? Kamu mau berbuat jahat. Nah, makanya saya kutuk lumpuh jadi. Pertama, harus ada alasan yang kuat. Kedua, posisi marah. Orang kalau marah bisa kena kutuk. Bukan. Jadi kalau mengutuk itu harus posisi marah. Oke. Kalau posisi tenang-tenang aja enggak bisa. Oke. Maka disebut api. Ya, lidah adalah api. Iya. Wah, Ya kan? Ada ayatnya juga. Ya kan? Ya. Lidah ini seperti api. Ya. Api yang kecil bisa menghanguskan hutan. Benar, Yakobus 3. Dan api yang kecil bisa meledakkan pom bensin. Maka di pom bensin tertulis dilarang merokok. Betul? Betul? Api itu kecil. Yes. Nah. Dan kedua adalah amarah. Amarah. Ya. Ketiga adalah spontan. Spontan. Jadi kalau ngutuk mikir dulu, enggak bisa. 3, spontan. Jadi bukan dipikir direkayasa. Keempat, setelah alasan yang kuat, spontan, marah, yang keempat, depan muka. Nggak bisa ngutuk lewat handphone dan WA. Nah, Berarti yang nyantet Surabaya ke negara lain nggak bisa? ya pasti nggak bisa. Gini loh Michael, kan ada orang mau nyantet Israel. Oke. Sekarang gini loh Michael, ini untuk ngirim santet ke Israel, itu kan nyebrang laut, nyebrang benua. Itu keluar dari Pulau Jawa aja harus ada izin surat mutasi pindah. Ibaratnya pasportnya. Lah itu berapa kali cop? Soalnya ada jemaat yang suruh tanyakin, bisa nggak ngirim? Nggak bisa. Gini, nggak usah banyak-banyak. Pusaka sehebat apapun di Jawa, dibawa ke Kalimantan, itu kekuatannya langsung berkurang 75%. 50-75%. Ini bukan pulau lagi, ini negara sama benua. Nah, tinggal di sana tinggal 1%, kledik gitu tak. Oke Pak, lanjut Pak. Jadi gimana Pak? Yang terakhir harus spontan. Di depan muka. Spontan, depan muka. Dan diucapkan. Diucapkan. Nah kalau itu namanya gedumel. Diucapkan. Nah dan kelima, harus mengalami keempat salah satu posisi. Oke. Posisi yang pertama, lebih tua dan berhubungan darah. Keluarga berarti. Keluarga bisa saling ngutukin. Orang tua ngutuk anak jadi. Oke. Itu. Oke. Anak ngutuk orang tua batal. Oke. Kenapa? Buat anaknya nyumpahin sampai gelundung mati juga nggak bisa. Ya. Karena anak lahir dari orang tua. Iya. Nah, yang berhubungan darah dan lebih tua. Oke. Makanya hati-hati mulut seorang ibu. Kalau dia ngutuk anak, jadi. Oh wow. Makanya suatu pernikahan tanpa seizin orang tua
pernikahan itu pasti banyak masalah dan trouble. Banyak sekali masalah yang ada. Oke. Kenapa? Misalnya gini, nikah diam-diam orang tua tidak dikasih tahu. Iya. Saking marahnya orang tua berkata, tanpa restuku kalian tidak bahagia. Jadi. Oh gitu Pak. Jadi. Oke. Alasan yang kuat. Oke. Hormatilah orang tua. Hormati orang tua, iya benar. Makanya kita ini sama orang tua. Iya. Wow. Ini sama orang tua. Penting jangan melawan. Iya. Apalagi mengutuk. Iya. Gua ngutuk kamu dari apapun batal. Iya. Karena ada aturannya di sini. Iya. Nah, walaupun ngutuk tidak bisa. Karena posisi lebih tua. Hubungan darah. Iya. Orang tua, anak. Oke. Nah, ada satu kejadian Michael ya. Iya. Makanya, dan ini berlaku juga dengan kakak adik. Oh, saudara juga bisa. Ya, Oke. jadi suatu kali ada suatu keributan tentang warisan. Warisan. Ya, itu banyak terjadi sekarang. Jadi gini, ibu ini buta huruf. Dia tidak bisa tidak bisa tanda tangan, hanya bisa cap jempol. Ya. Jadi tanda tangan tidak bisa, hanya bisa cap jempol. Ya. Punya anak 4. Anak pertama laki, anak kedua perempuan, anak ketiga laki, keempat laki. Bungsu itu dekat sekali dengan ibunya. Karena dia itu dekat dengan ibunya. Suatu kali ibunya ini, makanya orang mendapat warisan banyak itu kebanyakan yang tinggal satu rumah dengan orang tua. Ini pengalaman. Iya, Pak. Omong-omong diajak ke notaris. Nakalan, Pak. Setelah itu kan ibu ini tidak tahu, bukan buta huruf, ngecap terus. Dan jadilah akte jual beli, AJB, akte jual beli. Iya. Berarti bukan hibah, Iya. bukan warisan lagi, langsung jual beli Iya. ke si bungsu. Padahal si bungsu tidak ngeluarin uang, Lu. cap gitu. Nah, pesan kasih kwitansi cap jempol lunas gitu. Astaga. Oke. Langsung yang bungsu kaya, kakak-kakaknya 1 meter pun tidak dapat. Wow. Saking marahnya si sulung, dia datengin gini, kamu makan harta itu di depan muka, kamulah yang paling miskin di antara seluruh keluarga. Terkutuklah, marah, emosi, alasannya kuat, lebih tua, lengkap ini. Begitu disumpahin sama kakak sulungnya, jadinya gimana Michael? Gimana? Nggak sampai 5 tahun, warisan 5-10 tahun habis. Dan si bungsu paling miskin di antara keluarganya. Wow. Kutuk itu ada. Iya. Disitulah kakek saya memberitahu saya, lidah ini ada kekuatan. Iya, benar. Jadi kutuk tanpa alasan itu tidak bisa. Iya. Alasannya apa? Ingat, si bungsu jahat, curang. Betul? Betul. Betul? Iya. Betul? Iya. Marah, emosi, Benar. spontan, depan muka. Jadi Oke. yang kedua, ingat ya, Iya. kedua, kedudukan lebih tinggi. Makanya orang untuk presiden tidak bisa, Iya. posisi lebih tinggi. Maka raja bisa mengutuk seseorang. Iya. Nah, pendeta ngutuk jemaat, jadi hati-hati. Harus hati. Nggak, saya memberkati, nggak mengutuk. Jemaat ngutuk pendeta batal. Oh, haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan ya Pak Muriel. Loh, kenapa? Oh gitu ya Pak ya. Jadi kita nggak bisa dikutuk ya. Kedudukan lebih tinggi. Tapi padahal ngutuk saya bisa. Pak. Enggak. Contohnya ada Michael.
Iya. Elisa. Elisa, benar. Waktu di Karmel. Oh iya, there we go. Anak-anak kecil ngatain dia apa? Botak, botak, botak. Iya. Anak-anak ini kurang ajar. Iya. Seorang nabi dipanggil botak-botak. Oh haleluya, haleluya. Botak. Udah botak, kepanasan. Kan kasihan si Elisa udah kepanasan, kepalanya botak. Terusan apa yang terjadi? Dikatain botak-botak sama anak-anak kecil. Dan ingat, Elisa mengutuk demi nama Tuhan. Iya. Dan beruang keluar mencabik-cabik anak-anak itu. Kedudukan lebih tinggi. Gitu. Ingat itu. Guru ngutuk murid jadi. Guru pun bisa. Oke. Tapi tanpa alasan Tanpa tidak alasan bisa. Oke. Dan harus diucapkan posisi marah. Kalau posisi tidak marah, haleluya, tak kutuk kamu, tidak bisa. Harus ada ini. Ada lagi Michael ya. Iya, Pak. Ini kejadian. Iya. Ibu mengutuk anak. Ibu ini kalau marah itu ngutuki anaknya. Anaknya sampai mati kecelakaan. Oh iya, bisa sampai segitu ya? Karena ngutuk anaknya kamu mati tabrakan gitu. Oh iya. Susan, anak-anaknya banyak kena musibah semua. Ada satu yang bertobat. Saya ajar cara kamu mutuskan itu. Nah ini saya baru mau tanya. Nanti saya beritahu cara mutuskan kutukan itu. Hanya anak satu itu yang lolos, perempuan. Dia menikah dan punya anak ya. Dia minta tolong saya. Saya ngomong, ibu ini mati ndak hidup ndak. Jadi orang yang suka nyumpain itu kena kutukan juga, Michael. Oh, jadi kalau nyumpain juga dapat balik. Umpan kayak. Okay. Kan upah dosa adalah maut. Iya benar. Saya ngomong, ini kalau saya batalkan semua kutukannya, dia udah waktunya berangkat. Iya. Jadi sebelum saya doakan, tolong keluarga rundingan dulu. Lah kita kan harus berhikmat juga. Nanti habis saya doa dia mati, saya dituntut gimana? Nah waktu itu dia ngomong, satu keluarga ngomong, baik Pak Daud, kami memang ingin supaya dia waktu dipanggil Tuhan. Saya doa untuk membatalkan kutukan ibu ini. Semua kutukan ke anak-anaknya. Baru ibu bisa meninggal. Itu kejadian Michael. Ingat yang kedua, guru mengutuk apa? Murid. Jadi. Nah, jadi kedudukan lebih tinggi itu ada. Ada satu kisah nyata Michael. Repotnya orang Kristen lagi deh. Ada seorang bapak orang Kristen. Dia minta tolong nemuin saya dan saya layani. Jadi ceritanya gini. Bapak ini dipercaya sama bosnya. Bosnya ini masih muda. Nggak taunya bapak yang Kristen ini. Makanya harus bertobat ya. Korupsi. Agama kan tidak menjamin seseorang itu bertobat atau tidak. Benar. Itu tergantung dirinya. Iya. Apa yang terjadi? Bapak ini korupsi banyak banget. Sampai bosnya miskin. Lebih enak ini bekas orang miskin Michael. Iya. Yang paling susah itu bekas orang kaya. Iya. Siapa yang setuju angkat tangan? Kenapa saya ngomong demikian Michael? Saya punya kawan pernah stres. Dia selalu ngomongnya gini, aku direktur utama dulu. Dulu. ada dulunya itu. Saya punya kawan. Makanya ini benar-benar kejadian Michael. Iya. Orang kalau stres itu selalu ngomongin dulu bekas orang kaya. Dia pakai sepatu jenggel lincip gitu Michael. Wah. Nah, dia gagal dalam menjalankan satu perusahaan dan ayahnya kecewa sama dia. Dan dia dihukum sama ayahnya non job, non aktif. Dan ini saya hanya beritahu bagaimana kesusahan kalau menjadi bekas orang kaya itu. Dia hanya diberi satu lantai, pembantu sama staf. Seorang direktur utama yang memegang perusahaan penting. Dan dia salah satu konglomerat. Non job. Nah, waktu
gitu saya baru bertobat, saya datang ke tempatnya dia. Dia ngomong gitu, Pak Daud tahu saya, direktur utama. Ya. Sekarang enggak. 10 tahun saya bimbing dia, Michael. Ngomongnya, aku direktur utama. Suatu kali dia, karena selama 10 tahun dia ngasih saya persembahan kasih. Nggak usah ngasih saya, wong kamu aja untuk makan kamu aja susah. Nggak usah saya begitu. Jadi setiap kali dia ngasih persembahan saya tolak. Saya ngomong, kamu aja susah, kamu dinonaktifkan. Suatu kali Tuhan bicara sama saya. Ini kejadian, Michael. 10 tahun saya nemenin dia. Tuhan bicara. Dalam satu hari, hidupmu, nasibmu berubah. Engkau akan mengalami seperti Yusuf dalam satu hari. Pak Daud, saya seperti ini. Ayah saya marah sama saya dinonaktifkan gini-gini. Apa yang terjadi, Pak? 10 tahun saya temenin. Suatu kali sebelum ayahnya meninggal, panggil dia. Semua suruh tanda tangan. Hartanya sebagian besar dikasih dia. Senilai tidak banyak, Michael. 25 triliun. Lumayan enggak, Michael? Enggak banyak. Dalam satu hari. Setelah itu dia nyari saya. Makanya saudara, dalam hidup ini kita bisa makan dan tidur. Itu anugerah. Apa yang terjadi? Dia nyari saya. Saya dicari dia, saya berusaha menghindar. Kenapa menghindar? Dikira nanti saya minta-minta dia gitu loh. Karena dia udah jadi konglomerat kan. Kalau dia ngomong kan bukan triliun, telo. Ini kawan saya Daud mana ini? Dia minta telepon Pak Gibet nyari saya ganti telepon sampai ganti nomor supaya dia bisa nyari saya. Nah, dia nyari saya terus, ketemu. Panggil, saya ngomong, Pak Daud, seperti apa yang Pak Daud katakan, dalam satu malam, satu hari, hidupku berubah. Jadi dia dikembalikan posisinya. Dari dia dipecat, langsung dalam satu hari. Nah setelah itu, dia ngomong-ngomong sama saya. Dia ngomong, waktu. Jadi gini, dia punya uang, tapi tidak bisa kemana-mana. Karena nafasnya sakit. Dia ngomong, Pak Daud, waktu aku non-job bisa jalan-jalan, tidak ada uang. Setelah aku punya uang, tidak bisa kemana-mana. Saya beritahu dia, hidup ini simpel aja. Asal kita bisa makan dan tidur, itu mujizat. Betul? Setuju. Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Orang bisa makan tidur. Saya ngomong, kamu punya 25 T, bisa tidur. Kenapa susah? Saya beritahu dia. Nah, setelah itu dalam waktu dia meninggal. Jadi dari situ saya lihat, hidup itu tinggal kita ngeliat. Kedua, kedudukan apa Michael? Lebih tinggi. Yang ketiga, yang kedua adalah kedudukan lebih tinggi. Pertama apa tadi? Pertama marah. Bukan. Pertama adalah yang berhubungan dengan darah. Oh darah ya. Kedua, kedudukan lebih apa? Lebih tinggi. Yang ketiga, karena ketidakadilan. Oke. Saudara pernah dengar Chris Ken Arok? Siapa Pak? Chris Ken Arok. Dalam sejarah, Ken Arok ingin menjadi raja. Tapi tujuannya adalah apa? Dia itu pertama ingin punya istri, merebut istri orang namanya Ken Dedes. Istri dari Tunggul Ameto. Betul? Masih ingat? Betul. Ken Arok mabuk kepayang dengan Ken Dedes. Dia pergi ke tempat seorang empu gandring. Bu, tolong bikinkan aku pusaka yang hebat
gawat kaliwat-liwat. Udah gawat lewat-lewat lagi. Yang pokoknya pusaka yang sakti gawat kaliwat-lewat lah. Baiklah, untuk bikin keris sakti itu tidak mudah. Sang empu bertapa dulu. Nunggu apa? Meteor jatuh. Kan ada meteor itu. Jatuh. Kena datang. Udah datang tuh? Belum, baru nunggu meteor. Berbulan-bulan. Keris yang dipesan itu belum jadi. Suatu kali dah mau jadi, Ken Arok nemui empu ini. Bu, mana keris pesanan saya? Ken Arok, ini pusaka yang sakti yang saya buat dengan olah batin. Wah, dia ngomong gitu. Coba lihat kerisnya empu. Boleh dicoba ndak empu? Boleh, tusukkan sendiri. Ken Arok menusukkan pusaka itu ke sang pembuatnya. Udah tidak dibayar, dibunuh lagi. Tapi sebelum sang empu mati, dia berkata, Ken Arok, kamu membunuh aku dengan pusaka itu. Kamu dan anak cucumu mati dengan keris itu. Ken Arok berhasil menjadi raja Singosari. Tapi ingat, seorang raja itu kan sakti. Seorang raja itu punya kekuatan. Tapi apa? Tidak bisa membatalkan kutukan sang empu. Ken Arok dibunuh sama Anusapati, anak tirinya. Dengan pusaka apa? Pusaka itu. Keturunan Ken Arok mati dengan keris yang sama. Artinya apa? Sehebat-hebatnya dia Ken Arok jadi raja, punya penasehat spiritual apapun, tidak bisa membatalkan kutukan Empu Gandrik. Ingat, ketidakadilan. Ada satu cerita lagi, Michael. Ini kisah nyata. Ada suami yang selingkuh, tapi pinter, enggak ketahuan. Udah selingkuh, enggak ketahuan. Istrinya tahu, tapi selalu nyangkal. Wah, berzinah tahu, tapi enggak ada bukti gitu loh. Saking marahnya istrinya di depan suaminya. Terkutuk kamu. Nanti kamu kena penyakit rojo singo. Apa itu, Pak? Penyakit kelamin. Oh. Dikutuk gini. Nggak lama, Michael. Suaminya kena penyakit kelamin. Rojo singo. Mirip sipilis itu. Ya. Apa yang terjadi? Istrinya datang ke saya. Pak Daud, gimana batalinya ini? Aku takut ketularan. Ketidakadilan. Tadi lagi juga Michael yang saya cerita, kembali lagi ya. Nah, apa yang terjadi? Bapak ini korupsi sampai bangkrut habis. Bangkrut habis. Apa yang terjadi? Bosnya ini ngomong, terkutuklah kamu. Kemanapun kamu pergi, kamu pasti miskin. Uang korupsi yang kamu makan pasti habis. Dan dimanapun kamu kerja, ditolak. Ingat, sopir untuk bosnya kurus, enggak bisa tambah gemuk. Selama terima gaji, enggak bisa ngutuk. Itu rahasianya. Bosnya ini tidak pecat dulu, dikutuk dulu baru dipecat. Dan apa yang terjadi? Habis. Bapak ini datang ke tempat saya kebaktian. Pak Daud, bagaimana melepaskan kutukan itu? Ingat, ketidakadilan. Jelas Michael? Darah, posisi lebih tinggi, ketidakadilan. Ketidakadilan. Makanya warisan-warisan yang mendapat dengan cara tidak adil. Tidak adil ya. Tanah warisan itu jadi kutukan. Oh gitu, Pak. Makanya terciptalah rumah angker. Apalagi sumpah-sumpahan di tanah itu. Wis tanah itu jadi masalah. Waktu ribut warisan itu. Oh, jadi saudara yang ribut warisan harus hati-hati ya. Jangan. Oke. Yang keempat, kutukan dukun. Dukun pun ngutuk harus ada alasan.
Nggak bisa, mau bikin bangkrut orang, nggak bisa. Alasannya ada, contohnya seperti ini. Oh ya, kayak diguna-guna juga ya. Ada alasan, tanpa alasan nggak bisa. Jadi suaminya itu bisa kena guna-guna terus suaminya kena gagu tuh karena ada alasan ini. Ada. Kutuk. Oke. Nah ini banyak yang tanya tentang itu Pak. Kutuknya apa? Biasanya suami iseng dulu. Oke. Waktu itu, jadi dukun misalnya, si A punya pegawai si B. Iya. Si B dirikan perusahaan sendiri menjadi saingan. Si A marah, pergi ke dukun, sumpahin si B, jadi. Tapi ada kelemahannya. Kalau orangnya suka nolong, suka memberi, ndak bisa dikutuk. Nah itu. Makanya saudara jangan pelit-pelit. Jelas? Jelas. Jelas? Nah, jadi misalnya si A punya toko, rame. Si B buka toko juga, tapi menghancurkan harga, ngejeloki harga. Apa yang terjadi? Si A akan marah, pergi ke saya, suruh ngutuk, jadi. Pak Daud yang dulu maksudnya, bukan Hah? sekarang kan? Dulu. Oh dulu ya. Itu sebelum saya bertobat. Iya nanti dipikir ada yang. Wah, enggak. Datang ke saya sebelum bertobat, Iya. jadi. Oke. Jadi dukun pun nyumpain harus ada alasan yang. Nah kalau yang suami itu, tadi kok bisa? Kalau suami itu kena namanya itu mantra. Iya. Jadi mantra itu kata-kata, mistik. Nah kalau ini tenungan, Oh tenungan, beda ya? ada bedanya. Nah kalau kena mantra itu, kena guna-guna, itu karena apa? Dia ada celah dulu, Celah. berjinah dulu. Nggak ada tiba-tiba langsung kena guna-guna, nggak ada Michael. Iya. Pasti dia berjinah dulu baru masuk. Roh itu bisa masuk pada waktu orang berjinah. Iya. Kalau dia nggak berjinah, nggak bisa. Iya. Nah, jadi harus ada jalan untuk masuk dulu. Iya. Nah kalau ini, kutuk ini Michael ya, Iya. sumpah ini, dukun pun harus ada alasan yang kuat. Oke. Nah itu namanya kutuknya adalah kutuk serapah orang-orang kuat. Iya. Nah kutuk ludah api. Nah cara membatalkannya. Nah ini, saya barusan mau tanya, karena habis ini Pak Daud Tony akan ke Grand City. Iya. Ya. Jadi gimana Pak? Cara batalin, mungkin ada yang nggak sengaja istri ngutukin suami karena mungkin gitu. Gini ya, orang tua, anak Pak gitu. cirinya saya kena kutukan tuh gimana? Nah ini. Ada. Hari, tanggal, jam, waktu dikutuk itu tidak bisa lupa seumur hidup. Karena kutukan itu kalau diucapkan kena seseorang ditanam dalam roh. Oke. Pak kalau saya lupa gimana? Berarti belum kena. Jelas? Jelas. Berarti belum apa Michael? Kena. Belum kena. Nah cara membatalkan gimana? Pertama, kalau itu orang tua, yang bisa membatalkan adalah diri orang tersebut di dalam nama kuasa Yesus Kristus. Amin. Demi nama Yesus, doanya seperti ini. Ikuti saya semua. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Segala kutuk sumpah serapah Kutuk semua orang-orang kuat. orang-orang. Kutuk ludah api. Kami hancurkan, Kami hancur. kami batalkan, Kami batalkan. putuskan. Putuskan. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Darah Yesus hancurkan Hancur. kutuk sumpah serapah orang-orang kuat. Ya. Cirinya ada. Kalau saudara kena kutukan itu, hari, jam, tanggal, waktu dikutuk tidak bisa lupa seumur hidup. Karena itu ditanam dalam roh. Pak, kalau saya lupa berarti lolos, tidak kena. Ya. Ya. Nah, dan yang membatalkan ini adalah diri orang tersebut. Diri orang maksudnya orang yang kena kutuk. Ya, Ya. Dalam namanya doa tadi. san fokuskan wajahnya. Misalnya ngutuk orang tuanya, waktu dia batalkan fokuskan wajah orang tuanya. Ya. Pak udah mati gimana? Ya batalkan aja, tapi tidak usah di kuburan, Ya. kurang kerjaan. Jadi batalkan, putuskan. Ya. Mau tanya apa lagi Michael? Ya, jadi Pak Daud kan ada tanpa kita sadari kutuk itu kan selalu ada. Maksudnya di banyak jemaat itu mereka ngalamin mereka tuh kena kutuk. Udah doa yang Pak Daud ajarin. Kan kita kan Zoom setiap minggu, kita selalu doanya kita semuanya hafal. Nah kenapa kok ada orang yang udah doa tapi kok masih kayak sial ya sial masalah-masalah Itu diganggu terus. sugesti. Oke, nah gimana itu? Tapi sebenarnya gini ya, kalau seseorang kena kutukan, Ya. kena dalam diri seseorang, kutukan tuh sifatnya tuh ditanam dalam roh. Ya. Itu hari, jam,
tanggal waktu dikutuk Ya. tidak bisa lupa. Ya. Pak, kalau saya enggak ingat gimana? Ya, lolos. Berarti udah lolos. Ya. Cirinya hanya itu. Ya. Oke, lanjut, Michael. Jadi intinya Pak Daud, kita harus dalam nama Tuhan Yesus. Sebenarnya gini, Michael. Amin. Dalam hidup ini ada waktunya itu kita ndak usah banyak mikir, Ya. tapi percaya engkau sudah bebas. Amin. 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 Suatu kali saya pernah diajar guru saya Ya. ilmu ngambang di atas air. Oh, walk on water. Namanya ilmu tapak banyu. Oh ya. Saya kan umur 9 tahun. Saya ngelihat saya tidak bisa berenang. Ini di sungai ini. Nanti kalau saya tenggelam gimana? Ya. Kakek saya ngomong, kamu percaya sama saya? Percaya. Jalan. Dia ngomong sama saya, kamu ndak usah bertanya. Yang penting kamu lakukan. Lakukan. Kamu percaya saya tidak bunuh kamu? Percaya. Ya. Kamu percaya saya tidak mencelakain kamu? Ya. Percaya. Ya. Kamu percaya? Ya. Jalan. Ya. Mantra dikasih, tek 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 bisa. Guru saya ngomong, kalau kamu belajar kekuatan gaib Ya. dengan inimu, kamu gagal. Maka disebut olah batin itu dari sini. Di situ saya baru mengerti. Setelah saya bertobat sama Tuhan, ndak usah banyak ribet, Yes. percaya saja. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat. Misalnya Nah, gini, Iya, gimana Pak? Tuhan berfirman, pada waktu Yesus disalib, dia berkata apa? Sudah selesai. Ya. Ya sudah, itu percaya. Ya, amin. Ndak usah bertanya, doktrin ini, lama-lama edan dewe. Penting dalam hidup ini, percaya. Yesus berkata, segala kutuk. Dia berkata apa? Sudah selesai. Amin. Nah makanya saya kalau doktrin, Michael ya, doktrin itu untuk pribadi. Ya. Supaya kita tidak goyah. Ya. Bukan didebatkan di mensos. Ya, benar. Tapi kalau ingin berdebat, itu di seminar di sekolah. Di seminari sekolah, benar. Tempatnya, jangan di mensos. Yes. Jadi supaya tidak di batu sandungan. Ya. Jadi kalau saya, firman Tuhan itu adalah untuk dipercayai, Yes. bukan untuk didebatkan. Yes, setuju. Jadi kalau saudara tanya, bagaimana supaya bebas? Satu, Percaya. percaya. Yes. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat. Oke.